Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitih wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Akhwani fid din azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Insyaallah ini taklim kita terakhir sebelum Ramadan, yang insyaallah nanti kita mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai Ramadan. Oleh karena itu pengajian kita pada sore ini pembahasan sekitar apa kemarin judulnya? Fikih Ramadan. Pembahasan Ramadan ini pembahasan yang luas dan panjang. Saya tidak akan berlama di dalam tentang keutamaan Ramadan, tapi ini sungguhnya termasuk bagian dari fikih Ramadan, yaitu untuk memahami apa itu bulan Ramadan dan bagaimana keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini memiliki keutamaan yang sangat besar dan banyak. Karena di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Pintu surga. Dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya dan tidak disisakan satu pintu pun yang terbuka. Serta syaitan-syaitan yang jahat pada bulan Ramadan ini dibelenggu, dirantai, sehingga tidak bisa menyesatkan seseorang pun. Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, "Idza dakhala syahru Ramadana futtihat abwabus sama wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Apabila bulan Ramadan telah masuk, maka pintu-pintu surga akan dibuka semuanya. Futtihat mengisyaratkan lil istighraq, lil mubalaghah, yakni bahwa pintu surga semua dibuka. Wa ghulliqat abwabul jahannam, dan pintu-pintu neraka jahannam semuanya ditutup. Wa sulsilatis syayatin, dan setan-setan semua dirantai. Makna hadis ini yakni abwabul jannah di sini adalah abwabus sama, di sini adalah abwabul jannah, pintu-pintu langit, artinya pintu-pintu surga. Sebagaimana tersebut di dalam syarah Sahih Muslim punya Ibnu Battal. Makna syarah hadis ini ay muni'at minal wusul ila bughyatiya min ifsadil muslimin bil qadri alladhi kana taf'aluhu fi ghairi Ramadan. Yakni syaitan ini terhalang untuk bisa sampai kepada tujuannya, yaitu merusak kaum muslimin bil qadri ladzi kana taf'alu, yakni sesuai dengan kadar yang biasa dikerjakan oleh syaitan itu di luar Ramadan. Maka di bulan Ramadan semua kemampuan syaitan untuk menyesatkan terhalang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka di dalam hadis ini ada keterangan dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, jahanam, dan dirantainya syaitan-syaitan
sebagai pertanda masuknya bulan suci Ramadan dan untuk mengagungkan kemuliaan dari bulan suci Ramadan, maka syaitan-syaitan dirantai dan dihalangi dari mengganggu orang-orang yang beriman. Hal ini diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dan ini lebih lengkap lagi menunjukkan keutamaan di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semua dengan bulan Ramadan dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa meraih kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan. Nabi mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidati syayatin." Apabila malam pertama bulan Ramadan itu telah tiba, maka syaitan-syaitan itu dibelenggu, diikat, dibelenggu, dirantai. Wa maradatul jin, dan jin-jin yang jahat juga dibelenggu, dirantai. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka semua ditutup. Falam yuftah minha babun, dan tidak ada satu pintu pun dari pintu-pintu neraka ini yang terbuka. Wa futtihat abwabul jannah, dan pintu-pintu surga semuanya dibuka. Falam yughlaq minha babun, dan tidak ada satu pintu surga pun yang tertutup. Wa yunadi munadin, dan ada yang menyeru, yakni dari utusan Allah, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah datangnya Ramadan. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, aqsir, tahanlah dirimu dari berbuat keburukan. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan di malam pertama bulan Ramadan, yaitu terbenamnya matahari di bulan Sya'ban, maka memasuki malam bulan Ramadan. Maka pada malam itu, di awal malamnya sampai dengan akhir malamnya, lillahi utaqa'u minan nar, Allah memiliki yakni hadiah untuk orang-orang yang semestinya masuk neraka, Allah bebaskan. Allah bebaskan. Allah utaqa minan nar, yaitu orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Maknanya orang itu mestinya berbuat dosa yang menyebabkan dia harus masuk neraka. Namun bagi orang-orang yang ia menyambut Ramadan dengan kegembiraan dan menjalankan ketaatan di bulan Ramadan, maka pintu taubat terbuka luas dan ampunan Allah berlimpah ruah, sehingga setiap malam Allah bebaskan orang-orang yang dia semestinya atau menghuni neraka dibebaskan oleh Allah. Wadzalika kullu lailah. Allah membebaskan penghuni-penghuni neraka ini setiap malam. Para ulama mengatakan hadis ini mengandung arti sesuai dengan dohirnya dan hakikatnya. Dan hal itu seluruhnya menunjukkan tanda bagi para malaikat bahwa telah tibanya, telah masuknya bulan. Serta sebagai tanda akan pengagungan terhadap kemuliaan bulan suci Ramadan. Serta untuk menahan syaitan dari mengganggu orang-orang yang beriman. Dan mengandung arti pula isyarat bahwa banyaknya ampunan, banyaknya pahala yang Allah sediakan di bulan Ramadan. Dan syaitan-syaitan sedikit sekali dapat menyesatkan, sehingga mereka ini ibaratnya seperti terbelenggu. Ini menurut keterangan yang lain. Dan mengandung arti bahwa terbukanya pintu-pintu surga merupakan sebuah ungkapan Allah tabaraka wa ta'ala membuka bagi hamba-hambanya untuk melakukan berbagai ketaatan, yaitu memberikan kemudahan, kekuatan, kemaksimalan untuk bisa beribadah. Coba,
Siapa yang selama 1 tahun sebelum Ramadan ini bisa qiyamul lail seperti di bulan Ramadan, nggak usah tahajud dah, qiyamul lail susah sekali kan. Padahal kadang-kadang cuma 3 rakaat berat, tapi subhanallah, coba bayangkan selama bulan Ramadan 1 bulan bisa nggak ngelaksanain salat tarawih berjamaah? Hampir, selama tidak ada halangan, hampir orang-orang yang bersemangat bisa mudah melaksanakan salat tarawih. Kenapa? Karena Allah bukakan pintu-pintu surga dan rahmatnya, sehingga Allah memberikan taufik, kemudahan bagi hamba-hambanya yang beriman untuk mentaati Allah di bulan Ramadan ini. Kita bisa menghatamkan Quran di 1 bulan Ramadan, bisa sekali, bisa 2 kali, minimal sekali. Tapi 11 bulan yang lainnya, ya Allah, bisa dibedakan. Dalam 1 bulan bahkan seseorang bisa menghatamkan sampai 5 kali. Tapi bahkan mungkin ada yang sampai 10 kali. Tapi di luar Ramadan, dari mulai Syawal sampai dengan Sya'ban, la ilaha illallah, kadang cuma sekali selama 11 bulan. Ini pertanda betapa rahmat Allah begitu luas Allah berikan di bulan Ramadan. Kalau bukan karena rahmat Allah, pertolongan Allah, taufik dari Allah, ya Allah, bulan suci Ramadan dalam keadaan lapar, kita tidak akan maksimal. Maka ini juga merupakan rahmat Allah, terbukanya pintu-pintu surga, terbukanya pintu-pintu ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bersyukurlah, bergembiralah orang-orang yang beriman. Maka dikatakan, ya baghiyal khair akbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, akbil, sambutlah, sambutlah. Ayo mari kita masuk ke bulan Ramadan ini. Dan makna, dan itu semua merupakan sebab ketaatan-ketaatan dan ubudiyah di bulan Ramadan yang dilakukan dengan maksimal, itu merupakan jalan masuknya surga. Maka pintu-pintu surga itu terbuka luas. Allahu Akbar. Orang, saya yakin, mampu nggak kita bersedekah seperti di bulan Ramadan? Ada yang bisa, tapi jarang juga orang yang bisa bersedekah seperti di bulan Ramadan. Terutama yang punya uang. Bayangkan, mereka kadang-kadang di bulan Ramadan membantu menyumbang di masjid-masjid yang mengadakan iftar. Ada yang setiap malam 100.000, ada yang bisa 1 juta. Kita bisa lihat itu semangat orang-orang beriman, kaum mukminin, mereka bersedekah di bulan Ramadan. Bahkan sampai zakat pun mereka tidak keluarkan sampai menunggu bulan Ramadan. Sebaliknya, pintu-pintu neraka ditutup merupakan sebuah arti ungkapan, yaitu dorongan kemaksiatan itu terhalang. Bukan tidak ada, tapi terhalang. Dari syaitan, yang pengaruhnya dari syaitan itu terhalang. Lebih banyak mana orang-orang beriman berbuat ketaatan dan berbuat kemaksiatan di bulan Ramadan dari bulan-bulan selainnya. Kita bisa merasakan, bisa melihat orang-orang yang mereka taat di luar Ramadan, dia bisa menyemangati ibadah di luar Ramadan, dia tidak bisa seperti ibadahnya di bulan Ramadan. Ketaatannya, bahkan menahan dirinya dari kemaksiatan di bulan luar Ramadan berbeda dengan yang di bulan Ramadan. Yakni kemaksiatan yang terjadi sesekali, bukan yang rutin dan bukan yang disengaja, dan bukan yang digemari. Wa na'udzubillah minal ma'asi wa nastaghfirullah min kulli dzunub. Tapi itu bisa dirasakan. Dan ada yang mengartikan dengan arti yang sebenarnya bahwa syaitan itu terbelenggu dan diikat. Lalu kenapa masih ada kemaksiatan di bulan Ramadan? Kemaksiatan itu timbul dari kejahatan diri manusia, nafsu manusia, dan bukan dari syaitan saja. Syaitannya terikat, nafsu kita yang tidak terikat.
Tapi ini pun berlaku pada diri orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang kafir mereka meskipun setan, seindahnya setan mereka pun terbelenggu, hati mereka sendiri adalah syaitan, sehingga tidak menghalangi mereka untuk selalu bermaksiat kepada Allah baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Dan banyak lagi keutamaan qiyamul lail yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosa-dosa yang telah lampau diampuni oleh Allah. Dan juga Ramadan yang kita disyariatkan berpuasa, Nabi mengatakan tentang keutamaan yang serupa, wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan sepenuh bulan, artinya ketika tidak ada udzur syar'i, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, betapa tidak semua muslim yang taat mampu berpuasa 1 bulan penuh seperti di bulan Ramadan. Mungkin mereka berpuasa Senin Kemis, mungkin mereka berpuasa Ayyamul Bid, mungkin mereka juga memperbanyak puasa, namun hampir-hampir langka, jarang, sedikit sekali yang bisa berpuasa rutin. Misalnya puasa Daud, ada tapi tidak banyak. Tapi di bulan Ramadan, Allahu Akbar, kita yang malas puasa di luar Ramadan, kita diberi kekuatan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bila itu kita lakukan, itu menjadi sebab untuk diampuninya dosa-dosa kita. Dan juga Nabi SAW menegaskan dalam riwayat yang sama Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan karena mengharapkan pahala dari Allah, diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Bila 3 poin yang besar ini dilaksanakan dengan baik, maka ya Allah, qiyamul lailnya, puasanya, dan puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dapat membatalkan pahala puasa. Ya Rabb, ini tantangan lebih besar. Kita mampu tidak makan, tidak minum, tapi yang berat, yang sulit kadang-kadang tidak mampu menjaga mulut kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita dari hal-hal yang bisa merusak puasa kita atau nilai ibadah puasa kita. Tidak menggibah, tidak mendengarkan orang menggibah, tidak berkata-kata kasar, kotor, tidak melihat hal-hal yang haram. Ya Rabb, justru di situ letak puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa beribadah di malam-malam Ramadan, di siang-siang Ramadan, dan terutama nanti jangan sampai diterlewatkan dengan Lailatul Qadar. Ya Allah, kita berapa puluh tahun melewati Ramadan, atau mungkin belasan tahun melewati Ramadan, namun betapa beratnya untuk bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar. Hanya 10 malam terakhir. Tapi betapa sulitnya ini semua juga karena taufik. Maka kita harus memulai dari hari ini dengan membersihkan diri, banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah, meminta bimbingan pada Allah, kekuatan kepada Allah untuk bisa memaksimalkan ketaatan dan ibadah, serta membersihkan dosa-dosa kita sepanjang tahun yang lalu, agar Ramadan kita di tahun ini bisa lebih baik dari Ramadan kita yang terdahulu. Agar kita bisa menyempurnakan puasa dan ibadah Ramadan kita di tahun ini
melebihi daripada tahun lalu. Karena sungguhnya banyak para ulama yang selalu mengingatkan kita ketika hendak menyambut Ramadan, mengingatkan bahwa dulu di Ramadan tahun lalu, di Ramadan sebelum ini, banyak orang-orang yang ia duduk bersama kita di majelis ilmu, yang ia belajar menuntut ilmu bersama dengan kita, yang sholat bareng kita, yang bahunya menempel dengan bahu kita, kakinya menempel dengan kaki kita, yang saling tegur sapa dan saling makan bareng dan banyak dalam kebaikan-kebaikan bersama kita. Kini mereka semua telah pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita juga merasakan spirit yang sama, yaitu merasa bahwa ini Ramadan kita yang terakhir, karena kita tidak ada jaminan bisa sampai Ramadan tahun depan. Bahkan kita belum tahu apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghantarkan kita untuk bisa menyelesaikan Ramadan ini, atau bahkan masuk ke bulan Ramadan ini. Dan bila Allah memberikan karunia, dan semoga Allah memanjangkan umur kita, memberi kesempatan kepada kita untuk bisa melalui Ramadan yang akan datang. Namun di Ramadan ini kita harus memiliki semangat dengan dasar, ya Allah, sekiranya ini Ramadan saya terakhir, maka ya Allah jadikanlah ibadah-ibadah hamba adalah ibadah-ibadah yang paling Engkau ridhai dan Engkau sempurnakan. Terutama di malam Lailatul Qadar yang kita sudah maklum betapa keutamaan yang ada pada malam Lailatul Qadar. Dan banyak sekali keutamaan tentang Ramadan yang saya tidak ingin memperpanjang, yang itu nanti insya Allah, yaitu dengan kita banyak mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan berbagai bentuk ketaatan, zikrullah, tilawatil Quran, sholat, menghatamkan Quran, sedekah, amal ma'ruf nahi mungkar, dan jangan lupa untuk tetap menuntut ilmu. Karena sungguhnya masuki Ramadan bukan berarti pintu majelis ilmu tertutup sama sekali. Harus tetap kita mengambil ilmu dan duduk di majelis-majelis ilmu, atau yakni mencari semua sarana yang bisa menghantarkan kita bertambah ilmu, karena ilmu itu yang akan membesarkan pahala ibadah, membesarkan nilai dari ibadah yang kita kerjakan. Ketika kita beramal bersandar dengan ilmu yang benar, maka amalan ini akan bernilai besar meskipun amalan itu sendiri kecil. Sedekah yang hanya 1 butir kurma, ia bisa menjadi pahala yang sebesar gunung yang tinggi dan besar. Ketika didasari ilmu yang benar, yaitu keikhlasan, meniatkan sedekahnya karena Allah. Dan banyak sekali dalam ilmu itu yang menyebabkan amalan yang kecil menjadi nilainya besar. Namun dengan tanpa ilmu, banyak orang yang beramal dengan amalan-amalan yang besar, tapi dia tidak memiliki nilai apa-apa di sisi Allah. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira telah melakukan amal kebaikan, namun di sisi Allah ternyata ia adalah sesuatu yang sia-sia. Na'udzubillah min dalik. Sekarang kita akan masuki, kita sudah tahu tentang keutamaan-keutamaan itu dan mudah-mudahan nanti disambung. Namun saya akan masuki kepada ahkamus siyam, yakni hukum-hukum yang terkait dengan puasa. Puasa secara ringkas yaitu al-imsak, menahan diri dari makan dan minum dari terbit fajar shadiq, yaitu dari masuknya subuh sampai terbenamnya matahari, serta menjaga diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, makan, minum, merokok, apalagi semua perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa, termasuk menjaga diri hawa nafsu dari segala perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu akan menghilangkan nilai pahala puasa kita.
bisa sebagian dan bisa mutlak, sehingga seseorang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan kebaikan dari puasanya selain lapar dan dahaga, seperti yang dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rubba shaimin laisa lahum min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan sesuatu dari lapar, dari puasanya selain lapar dan dahaga. Na'udzubillah min dzalik. Ini puasa. Dari terbitnya fajar sampai fajar sodik. Fajar itu ada dua, fajar kadzib dan fajar sodik. Fajar kadzib itu yang cahaya yang bentuknya menjulang ke langit seperti ekor serigala atau ekor kalajengking, yang kemudian secara berangsur akan meredup kemudian gelap kembali, kemudian malam lagi. Sedangkan fajar sodik datang belakangan, dia berupa seperti benang merah atau kuning atau putih yang dapat dilihat di ufuk timur. Di ufuk timur, cakrawala timur. Ketika muncul tali benang kuning putih dengan jelas yang membujur antara utara ke selatan di ufuk timur, pertanda telah masuknya fajar sodik. Saat itulah masuk waktu subuh, dan saat itulah berlaku larangan-larangan makan dan minum sampai terbenam matahari. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menyebutkan riwayat, yakni bahwa fajar sodik itulah yang mengharamkan seseorang makan dan minum dan menghalalkan seseorang untuk sholat, maksudnya sholat subuh. Jadi kalau sudah masuk fajar sodik adalah yang menyebabkan seorang haram makan bagi yang berpuasa. Haram makan, haram minum. Dan menghalalkan orang yang sholat subuh, yakni sudah mulai bisa. Sedangkan fajar kadzib, kata Nabi SAW, yaitu yang membolehkan seseorang untuk tetap makan dan minum, dan yang mengharamkan seseorang untuk sholat subuh. Sehingga ketika seseorang sholat sebelum terbit fajar sodik, tidak sah sholatnya. Sebagaimana juga seseorang yang ia kalau makan dan minum setelah terbit fajar sodik, maka dia tidak sah kalau tahu. Kemudian yang berpuasa, yang wajib berpuasa di bulan Ramadan, yaitu seorang yang muslim, yang balik usianya, yaitu usia balik ini nanti kita jelaskan sedikit. Kemudian akil, balik akil, dia mukim dan mampu berpuasa. Ini yang wajib berpuasa. Yang muslim, ya, ini muslim yang dia mengucapkan 2 kalimat syahadat atau yang terlahir dari keluarga muslim. Anak yang terlahir dari keluarga muslim, selama dia tidak keluar dari Islam maka dia muslim. Dan orang yang belum Islam kemudian bukan Islam kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisannya dan meyakini dengan hatinya, dia mengukuhkan dan bukan sekedar ucapan saja, dan dia wujudkan keimanannya dengan perbuatan sebagaimana telah kita bahas di dalam Syajaratul Iman, maka dia muslim. Sekarang al-balik, yaitu orang yang sudah mencapai usia cukup, usia yang ia terkena hukum wajib dan pengharaman. Bagi perempuan, yaitu ditandai dengan haid. Kalau seorang wanita sudah haid, maka dia sudah balik dan wajib melaksanakan semua perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi semua larangan-larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Cuman itu, bisa umurnya 9 tahun, umumnya 9 tahun, artinya awal pertama. Ada yang bisa mulainya umur 12 tahun atau 11 tahun, dan masing-masing beragam.
Dan bila saya belum menemui keterangan lain selain itu. Sedangkan laki-laki, tanda baliknya anak laki-laki yaitu apa? Mimpi. Kalau sudah mimpi kemudian basah, sehingga sering dikenal dengan mimpi basah. Kedua, kalau tidak mimpi basah, sudah tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Meskipun belum mimpi, kalau sudah tumbuh rambut di sekitar daerah kemaluan tersebut, maka dia sudah balik. Kalau dua hal ini belum, mimpi juga belum, nggak tumbuh rambut di sekitar kemaluan, maka di usia 15 tahun itu yang menjadi ukuran. Dan menghitungnya adalah 15 tahun dari mulai, yaitu dengan bulan Hijriyah, penanggalan Hijriyah. Karena ada perbedaan. Meskipun nanti mungkin di usia 15 tahun itu perbedaannya dengan Hijriyah dengan Miladiyah masih beberapa bulan, tapi sudah ada perbedaan. Lebih cepat, lebih dulu bulan Hijriyah, penanggalan Hijriyah. Ini poin yang penting. Maka ketika itu dia balik. Ketika dia balik dan akil, maknanya dia bukan orang gila, sehat akalnya. Dia berakal. Kalau dia sudah balik, dia muslim, sudah balik, tapi hilang akalnya, maka tidak ada kewajiban puasa. Hilang akalnya seperti diantaranya adalah orang gila, atau orang yang memang umur memiliki keterbelakangan usia. Apa istilahnya? Bukan. Sejenis itu, idiot. Yakni yang dia sudah usia balik, sudah dia dari keluarga muslim karena terlahir sebagai muslim, tapi tidak bisa berpikir dengan normal. Maka kadang ada yang diajak puasa nurut, tapi ada yang dia puasa tapi siangnya makan. Orang yang seperti ini namanya tidak akil. Maka dia tidak ada kewajiban berpuasa. Tetap dibimbing untuk berpuasa. Namun bila dia tidak selesai puasanya, tidak ada kewajiban. Sebagaimana dia dibimbing untuk sholat, namun bila dia tidak mengerjakan sholat, maka tidak ada dosa. Itu akil. Al-mukim. Mukim ini artinya yang dia tinggal di negerinya, di kampung halamannya, di kotanya, di tempat kelahirannya atau di tempat kediamannya. Maka dia mukim. Maka dia wajib berpuasa. Tapi itu semua belum terlengkapi dengan harus ada syarat yang berikutnya, al-qadiru 'ala siyam, yaitu mampu berpuasa sehat. Sehat fisik dan mentalnya juga. Nah, termasuk yang tidak qadir, yaitu orang yang sakit, orang yang pikun. Nah, yang pikun termasuk akil tadi. Orang yang tua, sudah renta, sudah pikirannya nggak tahu waktu, duhur dikatain subuh, maghrib dikatain siang, sudah nggak jelas, maka yang seperti ini tidak ada kewajiban berpuasa. Bahkan kewajiban sholat pun tidak. Kalau mukim artinya tinggal di dalam dan tidak keluar kota. Kalau keluar kota sebagai musafir, maka dia boleh meninggalkan puasa, tapi wajib mengqadha. Nah, puasa yang harus diketahui bahwa ia dilakukan dengan niat khusus, yaitu dia harus berniat diri sebelum datang waktu subuh, dari mulai terbenam matahari sampai sebelum datang waktu subuh. Dan niat itu tidak dilafalkan, tapi niat itu letaknya di dalam hati. Maka ibarat seseorang ketika dia sudah masuki malam Ramadan, dia sudah meniatkan dalam hatinya, besok Ramadan saya akan berpuasa. Dan salah satu bentuk wujud niat itu ketika dibangunkan pagi, ayo bangun sahur. Maka orang yang sahur adalah orang yang berniat untuk berpuasa. Karena dia sudah meniatkan diri untuk berpuasa, maka dia makan sahur. Dan ada khilaf di antara ulama, apakah dia diniatkan di setiap malam ataukah cukup di awal malam kemudian berlaku sampai akhir Ramadan. Ini banyak perbedaan. Yang lebih hati-hati adalah setiap malam
niat. Jadi setiap hari kita meniatkan besok saya puasa. Ya, termasuk diantaranya adalah makan sahur. Dan makan sahur itu sesuatu yang barokah. Jangan dipandang barokah itu sesuatu hal yang apa itu. Satu teguk air yang kita minum untuk sahur itu bisa menahan rasa lapar dan dahaga kita sampai malam. Tapi orang makan tidak niat berpuasa, meskipun makannya juga sama-sama waktu sahur, jam 10 pagi sudah lapar lagi. Kadang kita bukan saja jam subuh, kita makan pagi jam 6, jam 7, kadang jam 10 siang sudah lapar. Tapi subhanallah, orang sahur hanya meskipun dengan beberapa butir korma dan beberapa teguk air, subhanallah dia bisa menahan rasa dahaga dan laparnya sampai terbenam matahari. Aktivitasnya bisa dia jalankan, badannya tetap segar. Tapi biasanya di hari pertama ini rata-rata yang tidak biasa puasa akan mengalami kelemahan. Tapi itu proses, bukan sesuatu yang jelek. Demikian itu yang Allah ciptakan pada diri kita. Maka di sini wajib dalam puasa Ramadan, niat itu wajib. Sedangkan puasa sunnah maka niat itu sunnah. Artinya niat di awal malam. Kita boleh niat setelah pagi hari. Kita habis sholat subuh selesai atau sebelum sholat subuh kita tidak makan, tidak apa. Sampai sholat subuh kita belum makan, kemudian kepikiran ini hari apa? Oh, Kemis, saya mau puasa. Padahal sudah subuh, sah puasanya. Tapi tidak demikian dengan Ramadan. Sholat subuh baru kemudian, ini Ramadan ya, umumnya hari pertama. Wah, saya mau puasa telat. Dia wajib mengqadha 1 hari, tapi tetap dia wajib tidak makan minum hari itu. Tapi puasanya dianggap tidak sah karena tidak niat. Maka di sini alhamdulillah kalau malam Ramadan orang sudah teriak semua kemana-mana, insya Allah tidak ada yang kelewatan, kecuali orang yang kuper, yang kos-kosan terpencil, tidak bergaul, sampai tidak tahu pindahnya bulan satu ke bulan lainnya, bisa jadi. Semua bisa terjadi. Kemudian puasa Ramadan ini termasuk puasa yang wajib. Dan ini yang akan kita bahas, yakni karena kita terkait dengan puasa Ramadan. Dan hukum puasa Ramadan itu wajib bagi setiap muslim yang sudah diterangkan tadi. Dan orang yang meninggalkan puasa Ramadan maka terbagi menjadi 2. Barang siapa yang dia meninggalkan puasa Ramadan karena mengingkari hukum wajibnya puasa Ramadan, dia kafir. Dan ini kesepakatan para ulama kaum muslimin. Sedangkan yang kedua, orang yang meninggalkan puasa karena malas dengan sengaja dan dia tahu bahwa puasa Ramadan itu wajib, maka berarti dia telah melakukan perbuatan dosa besar dan dia wajib mengqadhanya menurut pendapat yang lebih kuat insyaallah taala. Tapi dia harus bertaubat. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak ada gunanya qadhanya. Maksudnya dia tidak guna qadhanya kalau tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian hikmah berpuasa yaitu sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, yaitu umat-umat terdahulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diwajibkan untuk berpuasa la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian bertakwa. Maknanya puasa itu adalah sarana mewujudkan takwa di dalam diri kita. Adapun wajibnya berpuasa adalah dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
Faman syahida minkumus syahra fal yasumhu. Barang siapa yang ia menyaksikan bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan wajibnya puasa Ramadan akan terpenuhi ketika terpenuhi 7 syarat. Syarat sahnya puasa Ramadan. Yang pertama yaitu sudah masuk bulan Ramadan. Belum masuk bulan Ramadan dia niat saya mau puasa Ramadan, tidak sah. Tidak sah puasa Ramadannya, masih Sya'ban. Kecuali di situ ada kesamaran bahwa ini sudah masuk Ramadan atau belum. Bahkan dianjurkan kita memastikan dengan tadi ru'yatul hilal. Dan itulah yang dinyatakan oleh Allah, faman syahida minkumus syahra. Barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan, yaitu maksudnya bulan Ramadan, fal yasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Dan mengetahui masuknya Ramadan ini dengan melihat hilal Ramadan. Kalau tidak bisa karena terhalang oleh awan dan tidak harus mendung. Terhalang oleh awan tidak harus mendung. Kadang-kadang awannya kecil sedikit tapi dia menghalangi karena munculnya hilal di malam terakhir atau di malam pertama bulan baru itu kadang-kadang hanya beberapa detik. Nah, ketika di posisi dia terhalang oleh awan, maka tidak dapat terlihat, terutama di sini awan yang tebal. Maka kalau tidak terlihat hilalnya, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Karena bulan di dalam Islam itu hari-hari di dalam bulan, hari-hari dalam sebulan di dalam Islam itu antara 29 atau 30 hari. Jadi kalau di 29 itu sudah tidak tampak hilal, maka digenapkan menjadi 30 hari Sya'bannya, sehingga puasanya ditunda 1 hari. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30 yauman. 30. Berpuasalah kalian oleh sebab kalian melihat hilal, yaitu hilal Ramadan. Dan berbukalah kalian, yakni tidak lagi berpuasa oleh sebab melihat hilal, yaitu hilal Syawal. Dan apabila ghubbiya tertutup oleh awan sehingga tidak mampu melihat, fa in ghubbiya alaikum, bila awan menghalangi kalian untuk bisa melihat hilal, fa'akmilu iddata sya'bana salasin, maka genapkan hitungan hari bulan Sya'ban menjadi 30. Maka ini jelas sekali. Dan maksud melihat ini adalah sebagian muslimin, bukan seluruh kaum muslimin. Wah, saya belum puasa karena saya belum melihat hilal. Tidak betul. Kalau sudah ada sebagian kaum muslimin yang dapat dipercaya dan dia mengerti apa itu ru'yatul hilal, maka dipegangi ucapannya. Jadi kalau ada sebagian sudah melihat, maka cukup. Bahkan 2 orang yang adil, yaitu dia muslim baik dan ngerti masalah hilal. Kalau orang sembarangan merasa ngomong saya ngelihat hilal sudah, padahal dia tidak ngerti bagaimana bentuk hilal di malam pertama. Kalau sudah di malam ketiga, orang semua bisa melihat hilal. Tapi kalau di malam pertama, belum tentu semua orang bisa melihat hilal. Meskipun hilal sudah tampak, dia dilihat, yaitu di posisi mana dia biasa tampak. Ini memerlukan kejelian. Maka pemerintah dari dulu dan mudah-mudahan sampai sekarang, mudah-mudahan tidak dimanipulasi, bisa tetap melakukan seperti yang dilakukan, itu mengutus sebanyak ormas-ormas Islam untuk melakukan ru'yatul hilal. Meskipun kita tidak menutup kemungkinan bahwa ada sebagian kaum muslimin yang mencukupkan diri dengan mengutarakan hisab.
perhitungan. Namun yang lebih afdal dan mengikuti tuntunan Nabi yaitu dengan melihat hilal. Ini pembahasannya panjang tapi saya ringkas-ringkas saja. Syarat kedua, tadi syarat pertama masuk bulan Ramadan. Yang kedua adalah Islam, seperti yang sudah saya jelaskan. Yang ketiga adalah balik. Sedangkan orang yang bayi belum balik maka dia tidak ada kewajiban. Kemudian akil. Akil yaitu orang yang masih anak-anak belum termasuk akil. Bayi atau anak-anak kecil belum balik maka dia tidak. Sudah akal ada yang sudah akal yang mumayyiz tapi dia belum balik, dia tidak wajib puasa. Kemudian yang akil di sini yaitu termasuk orang yang tidak gila atau tidak hilang ingatannya atau tidak ya macam pikun. Maka apabila ada orang kafir berpuasa sah? Tidak. Dia akil, dia balik, tapi dia bukan muslim. Sah puasanya? Tidak. Tapi ada orang yang seperti itu. Karena dia niatnya mau masuk Islam, mau uji coba dulu. Saya mampu enggak? Kadang ada gitu. Ada seorang yang masuk Islam dan diislamkan tapi dia sudah belajar Islam. Ya saya sudah belajar tahun lalu, 2 tahun lalu saya sudah berpuasa Ramadan. Karena dia ingin menguji, dia mampu enggak berpuasa. Karena kadang ada orang yang mau masuk Islam mikir, nek mlebu Islam iku ya salate 5 waktu, nek wis bulan Ramadan poso sewulan, aku doyan mangan. Ini kadang muncul seperti itu. Apalagi yang ada bakhil sugih, wah kudu bayar zakat. Nantinya boleh wedhus nang bulan Dzulhijjah. Banyak itu menjadi menghantui. Nah itu menjadi senjatanya syaitan untuk menghalangi orang-orang yang mau masuk Islam. Hakikatnya banyak orang-orang non-muslim yang dia mengetahui kebaikan Islam tapi kadang-kadang tidak mau masuk Islam karena merasa tidak akan sanggup. Padahal seseorang bila sudah menyatakan ataupun meniatkan dirinya untuk Islam, maka Allah akan memberikan kekuatan kepadanya untuk melakukan ketaatan. Karena Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. Jadi apa yang Allah wajibkan kepada hamba itu pasti bisa dilakukan. Dan bila ada kondisi-kondisi tertentu yang membuatnya tidak mampu, maka ada jalan keluar. Orang tidak bisa sholat berdiri, boleh sambil duduk. Tidak bisa sholat sambil duduk juga karena sakit, boleh sambil berbaring. Orang tidak mampu berpuasa karena punya penyakit yang menahun, bayar fidyah. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Kemudian yang kelima, al-qudrah alas siyam, mampu berpuasa. Orang yang sakit maka boleh tidak berpuasa tapi wajib mengqadha. Orang yang sudah tua tidak mampu, dia sehat akalnya tapi sudah tua tidak mampu untuk berpuasa, maka wajib membayar fidyah dan tidak perlu berpuasa. Orang yang sakit biasa boleh dia tidak berpuasa tapi mengqadha. Orang yang musafir kesulitan berpuasa boleh puasa, boleh tidak, tapi dia merasa kesulitan berpuasa boleh berbuka dan wajib mengqadha di hari lain. Dan banyak hal ini. Ini berkaitan dengan hukum. Dan yang keenam yaitu iqamah, dia tidak melakukan safar. Maka orang yang mukim maka dia wajib berpuasa bila terpenuhi 6 syarat tersebut di atas. Yang tidak boleh berpuasa siapa? Ada orang yang nggak boleh berpuasa. Siapa itu? Wanita yang haid atau wanita yang sedang nifas. Maka meskipun dia mampu, nggak boleh berpuasa karena dia terhalang. Kemudian secara ringkas orang yang boleh tidak berpuasa adalah bayi, artinya belum balik. Kemudian orang gila. Jadi kalau mau tidak puasa ya pilih
salah satu dari jenis-jenis ini. Yang ketiga adalah orang yang tidak mampu berpuasa, baik karena penyakit yang tidak bisa sembuh atau karena tua, renta yang nggak mampu berpuasa. Dan yang keempat, musafir, orang yang safar, boleh tidak berpuasa. Tapi jangan kemudian bikin acara safar terus supaya tidak puasa. Karena dia tetap wajib mengqadha di luar Ramadan. Man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Orang yang dia sakit atau dalam satu safar, maka boleh tidak berpuasa, boleh berbuka, namun dia wajib membayar di hari-hari yang lain. Itu tadi. Kemudian yang sah puasanya, dia belum wajib tapi sah puasanya. Dia muslim tapi belum balik, tapi sudah akil, sudah mumayyiz, sudah bisa bedain, sudah akil, berakal, sehat. Kemudian mumayyiz, bisa bedain mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dia tahu mana yang membatalkan puasa dan mana yang tidak membatalkan puasa. Kemudian yang keempat, niat. Dia berniat mau berpuasa. Seperti anak kecil yang baru berusia 6 tahun, kadang 5 tahun ada yang dia juga, tapi jangan dipaksakan, nggak apa-apa, dilatih untuk berpuasa. Bila dia mampu satu hari, bahkan kita iming-imingi dengan hadiah, nggak apa-apa, supaya terbiasa. Kemudian yang juga sah puasanya yaitu itu tadi yang sudah sebutkan di atas. Kemudian terkait dengan hukum-hukum lain, yaitu yang disunahkan untuk berpuasa, atau bukan itu, yang disunahkan dalam berpuasa. Termasuk hal-hal yang disunahkan bagi orang yang berpuasa, baik itu perkataan ataupun perbuatan, ada 8. Saya sebutkan secara ringkas-ringkas saja. Yang pertama, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Apabila telah kita yakini matahari tenggelam, maka dianjurkan dan disukai segera berbuka. Maka kalau Ramadan suka jalan-jalan sore, kadang-kadang karena ada tugas, sebaiknya bawa sangu, beberapa butir kurma, dan juga air atau salah satunya dari kedua kurma saja. Boleh kurma saja, boleh air saja, atau boleh keduanya. Maksudnya bukan hanya kurma, tapi kurma adalah yang paling ringan dan paling sunnah untuk dianjurkan berbuka dengannya. Boleh makanan yang lain. Sehingga ketika misalnya ada kerjaan yang harus menghantarkan sesuatu di waktu sore belum selesai, ketika dengar kumandang adzan di jalan bisa mepet, berhenti segera. Seandainya tidak ada warung, sudah bisa menelan, memakan, mengkonsumsi makanan yang kita sudah siapkan. Kadang pula ada yang mau melakukan safar, misalnya kuliah di Jogja, naik travel, kan berangkatnya keseringnya belum maghrib, jam 5, setengah 5, kadang keluar dari rumahnya jam 4, muter, maghribnya nang Tegal. Nang di mana? Di Batang. Jangan sampai lupa membawa perbekalan agar bisa, saya masih kuat kok sampai Jogja juga masih kuat. Bukan persoalan kuat, persoalannya sunnah. Bahwa ada barokah yang besar pada berbuka dengan segera. Nabi SAW beliau bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Senantiasa manusia itu akan ada dalam kebaikan selagi dia menyegerakan berbuka. Maka menyegerakan berbuka itu mengandung barokah yang besar. Itu diriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu taala, beliau berkata, aku pernah bersama Nabi SAW dalam satu safar. Beliau berpuasa sampai sore. Lalu beliau berkata kepada seseorang, inzil fajdahli. Maksudnya adalah
yakni turun, singgahlah kita dari onta ini, kemudian fajdahli, buatkan aku sawik dengan air, diaduk sawik dengan air, lalu yukhawwat hatta yastawiya, sampai lembut, dan demikian pula susu. Kemudian Nabi SAW berbuka. Qala, berkata si sahabat Nabi yang disuruh ini, lawin tadharta hatta tumsiya, ya Rasulullah, sekiranya engkau menunda sedikit, menunggu sedikit sampai betul-betul sore. Sore di sini petang. Qala, Nabi bersabda, inzil fajdahli, singgahlah, bikinkan aku sawik. Idza ra'aital laila qad aqbala minha huna faqad aftara shaim. Kata Nabi SAW, apabila malam telah datang dari arah sini, yaitu dari arah timur, di arah timur sudah gelap, matahari terbenam di arah barat. Bila sebelah timur artinya matahari sudah ada di posisi barat paling ujung, bahkan mungkin sudah terbenam atau tidak, maka apabila telah datang malam dari sini, yaitu sebelah timur, faqad aftara shaim, maka orang yang berpuasa telah boleh berbuka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maknanya bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka ketika berpuasa, mereka berpuasa, dan itu di bulan Ramadan. Dan ketika terbenam matahari, maka Nabi SAW memerintahkan untuk membuat jadah agar mereka bisa berpuasa. Orang yang disuruh oleh Nabi untuk bikin jadah ini memandang bahwa asarud diya wal humru allati ba'da ghurubi syams, yaitu masih tampak bekas cahaya atau cahaya pancaran setelah matahari terbenam. Jadi matahari pertama kali terbenam itu masih tampak terang di ufuk barat, sehingga ia merasa khawatir kalau itu belum saatnya terbenam, dan itu tampak setelah. Maka ia mengira bahwa berbuka itu tidak boleh kecuali setelah hilang cahaya matahari di arah barat. Maka Nabi SAW menerangkan annal fitra yakunu bimujarradi tahaqquqi ghurubi syams, bahwa berbuka itu sudah bisa dilakukan semata-mata dengan terbenamnya matahari, meskipun masih tampak cahayanya, pancaran cahayanya masih kelihatan, masih terang di ufuk barat. Tapi matahari sudah terbenam, sudah tidak kelihatan. Kalau kita berada di tepi pantai, itu sudah tidak ada, sudah tenggelam, maka sudah berbuka, dan saat itu masih terang benderang. Kecuali kalau kita lihat ke timur, maka akan sudah melihat kegelapan itu. Tapi di barat masih ada, karena masih ada cahaya yang tersisa. Itu. Maka di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, bolehnya berpuasa di safar. Di sini ada penjelasan wa tafsilu alal fitri liman la talhaqu bi shaumi masyaqqatun dhahirah. Ini ada nanti perbedaan pendapat. Tafdilih wa tafdilihi alal fitri, tapi diutamakan kalau dia safar berbuka. Ini bagi orang yang terutama dia tidak mendapati kesulitan apapun yang tampak pada dirinya, meskipun dia berpuasa dan tidak kesulitan, tapi diutamakan dia berbuka. Namun bila dia mau tetap berpuasa, tetap sah puasanya, tidak terhalang. Yang kedua, keutamaan faidah yang dapat kita petik dari hadis Nabi ini, bayanu inqidha'is shaumi bimujarradi ghurubi syamsi, yaitu menerangkan bahwa berakhirnya berpuasa itu semata-mata dengan terbenamnya matahari. Penjelasan Nabi mengenai berakhirnya puasa, berhabisnya waktu puasa, semata-mata dilihat dari terbenamnya matahari. Yang ketiga, istihbabu ta'jilil fitri, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Di sini Nabi langsung menyuruh sahabatnya untuk membuat sawik untuk dimakan sebagai jamuan berbuka puasa. Yang keempat, annal fitra ala tamar laisa biwajib, bahwa berbuka dengan
kurma itu bukan wajib, karena di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh membuat sawi. Wa innama mustahabbun, namun berbuka dengan kurma itu hanya sunnah, dan sekiranya orang tidak berbuka dengan kurma sah. Namun orang yang berbuka dengan kurma, dia mendapatkan pahala sunnah, yaitu berbuka dengan puasa. Ada pembahasan lain di sini sebenarnya, tapi tidak usah kita bahas, yaitu karena bagi mereka yang berpuasa di satu negeri di mana siangnya panjang. Nah, itu ada pembahasan. Kita tidak akan bilang masalah itu. Kemudian yang kedua, ini yang pertama tadi menyegerakan berbuka. Ini sunnah-sunnah puasa. Yang kedua, berbuka dengan kurma muda, rutob. Kalau tidak ada kurma muda, rutob, maka kurma yang sudah matang. Kalau tidak menemukan juga kurma yang sudah matang, ya air putih. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan perkataan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang menceritakan tentang bukanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rutabatin qabla ayusalliya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu ketika berpuasa, beliau berbukanya dengan beberapa rutob. Rutob itu kurma muda. Sebelum beliau sholat. Fa illam takun rutabatun, kalau beliau saat itu tidak punya kurma muda, fa'ala tamaratin, maka beliau berbukanya dengan beberapa biji kurma. Fa'ilam takun hasawatin min ma. Kalau beliau juga tidak megang kurma tua, tidak ada juga kurmanya, maka beliau meminum beberapa teguk air untuk membatalkan puasanya. Hadis ini sahih, hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Yang ketiga, sunnah-sunnah puasa adalah memperbanyak doa di saat berpuasa. Karena sungguhnya orang yang berdoa di saat berpuasa adalah dikabulkan oleh Allah insya Allah. Nabi bersabda, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada tiga orang yang doa mereka tidak ditolak. Artinya dikabulkan. Yang pertama, as-saimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi bukan menjelang buka. Makbulnya doanya dari sejak dia melaksanakan puasa sampai sebelum berbuka. Cuman orang mungkin barangkali dia mengkhususkan sebelum berbuka supaya mengingatkan, enggak. Hukum berdoanya yang dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk dikabulkan doanya saat dia berpuasa. Jadi jangan terpaku kepada seperti misalnya dianjurkan banyak doa di dalam sujud, kemudian menjadikan sujud terakhir. Bukan. Di setiap sujud di dalam sholat-sholat fardu maupun sholat-sholat sunnah, itu adalah tempat terutama untuk berdoa kepada Allah. Karena posisi sujud adalah posisi dekat-dekatnya hamba, sedekat-dekatnya hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi memerintahkan perbanyaklah berdoa di dalam sujud. Maka di sini sama, bahwa berdoa yang dikabulkan itu adalah pada saat seseorang sedang berpuasa. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua, al-imamul adil, kalau ada imam yang dia adil memerintah dengan syariat Allah, doanya dikabulkan. Yang ketiga, da'watul madlum, doanya orang yang terdolimi, dan sungguh mustajab. Orang didolimi, dia berdoa, doanya mustajab. Maka selayaknya orang yang didolimi berdoanya baik-baik, doanya yang baik-baik. Karena kalau terkabulkan doanya, maka menjadi baik semuanya. Dia didolimi, orang itu mendolimi dia, didoakan dengan kebaikan. Ya Allah ya Rabb. Di sini yang disebutkan dari tiga, yang pertama kali disebutkan yaitu doanya orang yang berpuasa sampai berbuka. Ini menunjukkan keutamaan
berdoa di saat sedang berpuasa, dan itu merupakan jaminan terkabulnya lebih besar dari dua keadaan sesudahnya kalau melihat urutan penyebutan. Yang keempat, termasuk yang disunahkan dalam berpuasa, yaitu berzikir, maksudnya membaca doa yang maksur ketika berbuka. Yaitu apa? Bacaan doa yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Disebutkan dalam riwayat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbuka, beliau selalu membaca dhahabad dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Dhahabad dhama', hilanglah rasa dahaga, wabtallatil uruqu, dan tasahlah kerongkongan, wasabatal ajru insyaallah, dan telah tetaplah pahala orang yang berpuasa insya Allah bila Allah menghendaki. Namun kemudian ada khilaf di antara para ulama mengenai kapan membaca doa ini, sebelum berbukakah atau setelah berbuka. Dohirnya melihat dari makna hadis ini sebagaimana dikatakan juga para ulama, yakni ketika mau berbuka membacanya bismillah. Baru setelah meminumnya atau memakan sesuatu barulah mengucapkan dhahabad dhama, telah hilang rasa dahaga. Wabtallatil uruq, urat-urat telah terbasahi. Wasabatal ajru insyaallah, dan insyaallah pahalanya tetap didapat. Namun bila ada seorang yang memahami bahwa itu dibaca sebelum berbuka juga sah saja. Karena maknanya doa ini tidak mengharuskan bahwa itu setelah makan dan minum, bisa juga mengandung arti yaitu bahwa dengan membaca doa ini mengisyaratkan bahwa sudah bisa dihilangkan rasa dahaga dan dibasahi kerongkongan, dan berharap puasa kita diterima oleh Allah. Termasuk hal yang dianjurkan untuk kita lakukan di saat berpuasa yaitu al-iktsaru minat ta'at wa ijtinabul ma'asi, memperbanyak untuk melakukan ketaatan dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Memperbanyak ketaatan. Apa? Segala bentuk ketaatan yang ada di dalam syariat yang diperintahkan, dianjurkan oleh Nabi, sebisa mungkin kita laksanakan. Membaca Al-Quran, sholat qiyamul lail atau sholat duha, berzikir, menuntut ilmu, majelis-majelis ilmu, beramar ma'ruf nahi mungkar, membantu saudaranya yang kesulitan atau membantu keluarga, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahim kepada kerabat terdekat, berbuat baik, berihsan kepada tetangga, memberi macam-macam segala, memberi makan kepada orang yang enggak mampu. Ini segala bentuk ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi karena Rasulullah SAW ajwa dan manusia yang paling derma itu Rasulullah, paling pemurah hati. Wa kana ajwa ma yakun fi Ramadan hina yaqau Jibril, dan Nabi lebih pemurah lagi ketika beliau di bulan Ramadan, terutama ketika beliau ditemui oleh malaikat Jibril, maka beliau banyak bersedekah. Wa kana yalqau fi kulli lailatin min Ramadan, dan malaikat Jibril setiap malam mendatangi Nabi dan mengajari Nabi baca Quran. Fayudarisul Quran, yaitu murajaah. Nabi murajaah, ya Allah. Murajaahnya langsung kepada malaikat Jibril. Fayudarisuhul Quran, yaitu murajaah, mendengarkan bacaan Nabi membaca Al-Quran. Setiap malam 1 juz. Setiap malam 1 juz. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalati. Bahkan digambarkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ini lebih pemurah, lebih derma,
lebih murah hati dengan segala kebaikan daripada angin yang dikirim. Maksudnya angin itu kalau dikirim oleh Allah itu kan banyak membawa kebaikan, menjadikan tanaman-tanaman saling bersilang, bersambung, menikah. Perkawinan itu perkawinan tanaman tumbuh. Kemudian mengirim hujan, hujan itu sehingga merata, tidak hanya di satu tempat. Kemudian angin itu juga membuat kesejukan bagi orang. Kemudian angin itu banyak kebaikan-kebaikan yang dikirim oleh Allah. Dan Nabi lebih baik, lebih pemurah daripada angin yang dikirim. Ini gambaran bahwa memerintahkan berbagai bentuk ketaatan. Ini memperbanyak kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Yang keenam, termasuk sunnah di bulan Ramadan, yaitu ketika kita dicaci, dicela, dimaki, jangan marah. Ini ujian berat ini. Tapi cukup berkata inni shaimun. Katakan inni shaimun. Maaf, saya sedang puasa. Maaf, saya sedang puasa. Untuk apa? Artinya mengisyaratkan, sudahlah kamu gak usah ganggu saya masih puasa. Bukan untuk sombong, tapi untuk meredam diri kita bahwa jangan sampai puasa saya sia-sia gara-gara melayani orang yang mengganggu kita, menyakiti kita. Hal ini berdasarkan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "As-siyamu junnatun fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yajhal. Fa in imru'un qatalahu aw syatama falyakul inni shaimun marratain." Puasa itu junnah, puasa itu perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau seseorang sedang berpuasa, kalau seorang di antara kamu sedang berpuasa, fi yauma shaumi ahadikum, fala yarfus, maka janganlah dia yarfus, berkata atau berbuat kotor, berbuat jelek. Wala yajhal, jangan melakukan hal-hal yang bodoh. Diterangkan di sini la yajhal la yaf'al syai'an min af'ali ahlil jahli. Jangan melakukan hal-hal yang bodoh seperti apa? Teriak-teriak, marah-marah, dan sejenisnya. Wa ini mru'un qatalau, kalau ada yang ngajak berantem. Wa ini mru'un qatalau, kalau ada orang yang ngajaknya berantem. Au syatama, atau mencaci makinya. Falyakul, maka katakan kepada orang itu inni shaimun. Maaf, saya sedang puasa. Maaf, saya sedang puasa. Artinya saya enggak mau ribut, mengalah. Yakni kita dilarang untuk memperlakukan orang seperti perlakuan dia kepada kita. Tapi cukup kita dengan mengatakan saya sedang berpuasa. Maksudnya agar kita melarang dia melanjutkan perbuatannya kepada kita. Dan ini juga menegaskan bagi orang yang berpuasa sendiri bahwa dia harus menjaga puasanya jangan sampai rusak oleh sebab terbawa emosi. Ada yang mengatakan, apa arti daripada inni shaimun, sungguhnya aku sedang berpuasa? Maksudnya perkataan orang yang berpuasa ketika dia dicaci, yaitu inni shaimun, memiliki 3 makna. Makna pertama, kama anni shaimun minat tum'am fa inni shaimun amma haramallahu tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana saya berpuasa menjaga diri, menahan diri dari makanan dan minuman, saya juga berpuasa menahan diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi yang pertama adalah maksudnya inni shaimun minal muharramat. Saya berpuasa dari semua yang diharamkan oleh Allah. Termasuk orang berpuasa dilarang makan, dilarang minum. Maka juga orang yang berpuasa dilarang berkelahi, dilarang caci maki, dan seterusnya. Makna kedua, anni mutasyabbiun bil malaika fi adami qaulihim zur wal batil. Yaitu saya berpuasa artinya saya menyerupai seorang malaikat. Maksudnya saya menyerupai dengan para malaikat yang tidak mengatakan kata dusta dan kata batil.
Termasuk kata cacian, makian, ini juga kata batil. Dan para malaikat tidak ada perkataan jelek. Para malaikat hanya mendoakan kebaikan dan mendoakan laknat bagi yang pantas menerimanya dengan perintah dari Allah. Yang ketiga, makna dari inni shaimun yaitu anni mutalabbisun bi ibadatin 'azimatin fala yaliqu bi an af'ala ma yushinuha. Saya sedang melakukan ibadah yang agung, yaitu puasa. Dan tidak pantas buat saya melakukan sesuatu yang bisa merusak, mengotori puasa, mengotori ibadah yang agung ini. Ini 3 makna mengenai inni shaimun. Yang ketujuh, termasuk perkara-perkara yang disunahkan dalam berpuasa, apabila dia, ini dalam puasa sunnah contohnya, apabila dia diundang makan, hendaknya dia mengatakan inni shaimun. Maaf, saya sedang berpuasa. Tapi dia tetap mendoakan falyad'u li sahibi ta'am, dia mendoakan untuk orang yang mengundangnya makan. Di sini berdasarkan yang disabdakan dari Nabi SAW. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa sha'imun falyakul inni sha'imun." Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Ini jarang kita dengar. Kata Nabi, apabila seorang di antara kamu diundang makan dan dia sedang berpuasa, maka katakan inni shaimun, saya sedang berpuasa. Tapi tetap doakan kepadanya. Hal ini diambil dari riwayat yang kedua dari Abu Hurairah juga. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana shaiman falyusalli, wa in kana muftiran falyat'am." Apabila salah seorang di antara kamu diundang kepada jamuan makanan, maka datanglah. Kalau dia sedang berpuasa, maka doakan. Yani dengan mengatakan ini shaimun, kemudian doakan kebaikan bagi yang mengundang. Semoga Allah memberikan keberkahan, melimpahkan keberkahan kepadamu, melimpahkan rahmat kepadamu yang telah menjamu tamu-tamu dan menghormati mereka. Wa in kana muftiran, dan bila dia memang tidak berpuasa, falyat'am, maka hendaknya dia makan. Jangan enggak enak nih. Makasih. Enggak ada yang doyan. Dia makan sedikit meskipun sedikit. Tapi kalau memang dia enggak doyan sama sekali, ya minumlah minumannya. Namun bila mana dia tidak makan, ini akan menyakiti orang yang ngundang, sementara itu puasanya sunnah, maka disunnahkan dia berbuka puasa dan makan bersamanya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim." Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam Sahihul Jami'. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam As-Shaghir, Al-Awsat dan Al-Kabir. Nabi bersabda, "Ahabbul a'mal ilallah," amalan yang paling baik, paling disukai oleh Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun, yaitu suatu kebahagiaan, kegembiraan, tudkhiluhu ala muslimin, yang bisa engkau berikan kepada seorang muslim. Membahagiakan orang muslim itu adalah amalan yang paling disukai oleh Allah. Maka ketika kita mengatakan saya sedang berpuasa, kemudian melihat wajah kekecewaan pada sang pengundang, maka bila itu puasa sunnah, nggak apa-apa, berbuka. Dan itu amalan itu lebih disukai oleh Allah daripada puasanya. Tapi kalau itu puasa wajib, nggak bisa. Misalnya sedang mengkodok, nah itu puasa wajib, karena dia berpuasanya adalah mengkodok puasa Ramadan. Maka tidak boleh ketika diundang dia tidak apalah, tak bayar di waktu lain, tidak boleh, maka wajib dikerjakan. Yang ke-8, termasuk amalan sunnah bagi orang yang berpuasa, yaitu takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Jangan terburu-buru, masih jam 2 sudah sahur.
supaya bisa tidur lagi nikmat. Nanti bangun pas waktu subuh. Bangun subuh lupa di sampingnya ada air putih, diminum saja. Maka sebaiknya adalah mengakhirkan sahur, dan ini sangat dianjurkan. Banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang amalan para sahabat bersama Nabi, yaitu mengakhirkan sahur. Diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu, juga diriwayatkan dari hadisnya Nabi Malik, bahwa Zaid bin Sabit telah berkata kepada Anas bin Malik, menceritakan amalan para sahabat, annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah beliau Zaid bin Sabit bersama sahabat lainnya makan sahur bareng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qamu ila shalah, kemudian segera setelah makan mereka melaksanakan salat subuh. Qultu, aku tanyakan, kata Anas bin Malik kepada Zaid bin Sabit, kam bainahuma, berapa waktu antara beliau makan, selesai makan sampai dengan salat? Qala qadru khamsin aw sittin, yakni ayah. Ay mutawassithah la tawila wala qasira wala sari'a wala bati'ah. Yaitu seukuran 50 atau 60 ayat. Yaitu waktu ayatnya bukan ayat yang pendek, bukan ayat yang pertengahan, bukan panjang dan bukan pendek, dan bukan bacaan yang terlalu cepat dan bukan bacaan yang terlalu lambat. Misalnya bacaannya, ayatnya adalah seukuran satu ayatnya seperti surat Al-Fatihah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalau dibaca cepat paling berapa? 5 menit, 10 menit. Kalau dibaca tidak terlalu pelan, tapi tidak terlalu cepat. 50 ayat dengan ayat-ayat yang sedang, bukan ayat yang panjang, bukan ayat yang pendek. Itu kalau dibaca paling 10, nggak sampai 10 menit. Bisa cuma 7 menit, bisa cuma 5 menit. Maknanya selesai makan, baru selesai minum, seteguk selesai, nggak lama kemudian sholat. Itu batas waktunya. Nah, orang yang membatasi sampai 20 menit, sekarang 10 menit terlalu panjang. Kemudian ada dibatasi dengan imsak. Imsak ini bukan bagian dari tuntunan Rasulullah SAW. Imsak yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi adalah imsak minat ta'am wasyarab wa jami'il muftirat. Yaitu menahan diri dari makanan, minuman, dan segala hal yang membatalkan puasa. Kemudian makan sahur hukumnya apa? Asalnya adalah mustahab, sunnah. Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makanlah kalian makanan sahur, karena fis sahur, di dalam makanan sahur itu, di dalam makanan sahur, makanan yang dimakan di waktu sahur itu ada keberkahan. Yaitu maksudnya barokah fit taqwa ala siyam, fit taqawi ala siyam, yaitu keberkahan yang dapat memperkuat seseorang untuk berpuasa di siang harinya. Juga keberkahan pahala. Dan para ulama mereka bersepakat bahwa makan sahur itu sunnah, dianjurkan, mustahab. Dan ada di sana tentang keutamaan sahur, ini tidak saya sebutkan. Yang terakhir secara ringkas yang membatalkan puasa. Secara ringkas saja, saya tidak akan perlu bacakan dalilnya. Yang pertama, yang merusak puasa itu ada 7. 3 diantaranya ayyakuna fa'iluha dzakiran li shaumih, orang yang melakukannya itu dia ingat dengan puasanya. Seperti dia makan, minum, tapi dia tahu sedang berpuasa, maka batal puasanya. Tapi kalau orang lupa, makan, minum, lupa sampai kenyang, tapi kemudian kok sadar, loh, saya kan puasa ya, tidak batal puasanya, meskipun puasa sunnah. Karena ada orang puasa sunnah
Apalagi belum biasa puasa sunnah, baru kali itu puasa sunnah. Bangun lihat orang pada makan, lupa dia. Makan bareng-bareng, begitu selesai, la ilaha illallah. Saya kan tadi pagi sahur, puasa, kok makan? Tidak apa-apa, teruskan. Dan puasanya sah. Karena itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, ayyaf'ala muhtaran, dia melakukannya tidak terpaksa, yang membatalkan puasa, yang merusak puasa. Dia melakukannya tidak terpaksa. Kalau orang dipaksa makan oleh seorang musuh misalnya, dan dia harus makan untuk membatalkan puasanya, padahal dia sedang berpuasa Ramadan, tapi dia menjaga dirinya supaya tidak dibunuh, maka boleh dia makan dan tidak batal puasanya, karena dia dipaksa. Kemudian yang ketiga, yaf'alaha aliman anna muftirah. Dia ketika melakukannya, dia tahu perbuatan ini membatalkan puasa, maka puasanya batal. Seperti misalnya hubungan intim di siang hari Ramadan. Gak tahan, kebablasan, makanya jangan nikah deket-deket Ramadan. Ini bisa membahayakan puasa. Ini 3 diantaranya. Maka orang yang membatalkan puasa seperti ini, dia harus bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia tetap melanjutkan puasanya pada hari itu dan tidak boleh dia melakukan hal-hal yang lain ketika dia sudah bertaubat. Yang ketiga, dia harus membayar, mengqadha setelah Ramadan. Berdasarkan hadis Nabi, man istaqa'a fa alaihi al-qadha, barang siapa yang membuat dirinya muntah, memaksa membuat dirinya muntah, maka batal puasanya, tapi dia wajib mengqadha puasanya. Yang keempat, membayar kafarat. Kalau itu adalah oleh sebab jima di siang hari Ramadan. Ketika dia berjima di siang Ramadan, maka harus membayar kafaratnya. Kemudian yang merusak diantaranya adalah makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, jima dengan sengaja tanpa karena lupa. Adapun kalau orang lupa, bisa jadi nggak, bisa jadi saja mereka berdua lupa. Tapi keduanya kok sampai lupa, bisa jadi, tidak ada yang mustahil. Namun harus jujur. Ki nglakoni eling opo klalen. Yang ketiga yaitu memutah dengan sengaja. Terus kemudian yang keempat, istimna, yaitu masturbasi atau onani. Yang kelima, dia punya niat mau membatalkan puasanya, maka dia batal puasanya. Yang keenam, haid atau nifas. Yang ketujuh, murtad. Maka ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Ada perbuatan yang membatalkan puasa di zaman modern. Di antaranya adalah yaitu orang yang apa ini, banyak hal-hal seperti menaruh pil yang untuk orang sakit jantung di bawah lidah. Nanti pil itu meresap. Nah, ini membatalkan puasa. Atau suntikan yang itu mengandung makanan atau gizi atau vitamin, maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau suntikan itu suntikan obat, maka kebanyakan ulama menganggap tidak membatalkan puasa. Kemudian juga ada alat untuk kateter dari mulut. Itu dari mulut sampai masuk ke dalam kerongkongan, sampai ke dalam perut, maka ini juga membatalkan puasa. Atau lewat dubur juga, itu juga bisa membatalkan puasa karena masuk ke dalam perut. Kedua-duanya masuk ke dalam perut, meskipun itu kecil sedikit obat, karena masih ada obatnya itu, pelicinnya dan sejenisnya. Kemudian yang termasuk membatalkan puasa
yaitu cuci darah. Karena ini termasuk memasukkan darah ke dalam darah, yaitu menambah darah dengan darah-darah bersih. Ini masuk ke dalam makna membatalkan puasa. Kemudian oksigen yang semprot itu juga membatalkan puasa. Kemudian termasuk obat bius, ini membatalkan puasa. Suntikan obat bius. Dan juga obat tetes hidung, itu juga membatalkan puasa karena dia akan masuk ke dalam kerongkongan dan perut. Dan banyak lagi hal-hal yang terkait dengan puasa, termasuk diantaranya yang ini dipersisikan oleh ulama, yaitu hijamah, bekam di siang Ramadan itu dipersisikan ulama. Ada yang mengatakan membatalkan, ada yang mengatakan tidak, yang aman kalau mau bekam malam hari. Donor darah, maka sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan puasa. Dan banyak lagi hal-hal lain yang masuk ke dalam perut, ke dalam tubuh, yang sifatnya makanan atau sejenisnya. Hadza wallahu taala a'lam. Inilah hal-hal yang terkait dengan puasa di bulan Ramadan, hukum-hukum yang terkait dengan di bulan puasa Ramadan. Ini sengaja saya tuntaskan supaya menjadi hikmah untuk kita pegangi agar Ramadan kita menjadi baik. Sungguhnya banyak sekali perkara-perkara hukum dalam puasa Ramadan yang harus kita pelajari. Maka ikutilah kajian-kajian para asatid, para ulama. Semoga itu semua bisa membekali diri kita agar puasa kita di tahun ini biidznillah dengan pertolongan dan izin Allah dapat lebih sempurna lagi. Hadza minni wal afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kita cukupkan, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.